Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sudah dengar tadi banyak teman-teman pada ngomong. Sebetulnya saya juga jadi heran gitu. Jadi heran. Saya sih heran kalau dibilang Menteri Pertahanan baru tahu itu, saya heran gitu. Saya heran terus. Karena apa? Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem, saya bekas Panglima Kodam. Saya bilang pada anak buah saya di satuan-satuan teritorial itu, saya katakan, jarum jatuh pun kau harus tahu apa yang terjadi di daerahmu. Kalau enggak saya tabuk kamu. Nah ini ada satu area yang luasnya ratusan ribu hektar, sampai ada industri gitu besar. Katanya, sudah 6 tahun, katanya baru. Enggak. Ada apa itu? Ya ditanya saya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Menteri Pertahanan, kalau baru tahu gitu. Cuman pada kesempatan ini saya katakan tadi sudah disampaikan oleh Laksamana Sony. Ini suatu pengkhianatan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan kira-kira pengkhianatan itu ada Jakarta. Saya katakan secara pasti pengkhianatnya ada Jakarta di pemerintah pusat. Kenapa? Lah gubernur gak bisa masuk, yang punya daerah. Berarti kan yang melarang orang masuk ke situ di atasnya gubernur gitu kan. Nggak mungkin bupati. Kalau bupati ngelarang gubernur pasti ditabuk sama gubernur gitu kan. Jadi saya akan pengkhianatan di Jakarta. Berarti kira-kira apa? Presiden dan pembantu-pembantunya yang membuat kawasan ini menjadi satu negara tersendiri di dalam area Republik Indonesia. Saya katakan ini negara sendiri. Dia punya bandara, punya pelabuhan, bandaranya sempat berstatus internasional. Tapi di situ tidak ada aparat pemerintah Republik Indonesia. Itu kan yang ada ya itu. Apa? Karyawan atau orang-orang ini tadi. Jadi di daerah itu, itulah yang namanya mungkin apakah republik atau kerajaan ini punya bandara sendiri, boleh orang luar negeri melalui bandara yang ada, dan itu tercatat ada, dan barang-barang yang masuk kita nggak tahu. Yang jelas barang-barang itu orang ilegal, DKI ilegal, itu udah banyak ceritanya. Karena banyak tenaga kerja di sana tidak punya ini visa kerja, tapi bisanya visa turis. Apa visa kali Pak? Iya mungkin ada yang bisa. Belum lagi pelabuhan lautnya. Dari bandara itu aja bisa masuk, di samping orang secara tidak tercatat, barang-barang itu bisa aja barang tidak berbahaya lah. Tapi bisa saja narkoba, bisa itu senjata atau amunisi dan lain-lain. Dan saya monitor, katanya bahkan bahan makanan TKA Cina di situ bisa datang dari luar langsung. Berapa kerugian bangsa ini atau negara ini oleh yang membacking adanya IMF ini? Saya katakan itu pasti orang luar dari Jakarta. Menteri, nggak tahu itu menteri investasi, menteri dalam negeri, terus menteri perhubungan, bea cukai, imigrasi, polisi atau Kapolri, Panglima TNI. Ya itulah dugaan orangnya, bukan gubernur yang jelas. Karena gubernur pun melempem sampai situ kok nggak berani. Ini adalah tindakan pengkhianatan. Dan kepada rakyat, ya saya boleh dikatakan dia mengajak, ya, bukan memprovokasi, mengajak menginformasi kepada rakyat. Kelakuan pejabat ini, kelakuan perusahaan ini telah mengambil aset bangsa dan negara yang harusnya dinikmati oleh rakyat. Pengkhianat kayak itu. Dan yakin backing yang ada dari Jakarta ini mendapat manfaat. Kalau dia betul-betul bekerja untuk negara dan bangsa, terbuka semua. Bea cukai ada di situ, imigrasi ada di situ, karantina ada di situ, dan itu masuk ke negara.
Tapi dengan ditutupnya ini, diduga kuat masuk ke kantong oknum-oknum ini, termasuk Jokowi yang meresmikannya. Saya tidak percaya sejak berdiri kalau ini tidak diketahui, nggak mungkin. Saya katakan saya bekas pejabat daerah, saya bekas komandan Kodim. Kalau anak buah saya di daerah tanggung jawabnya nggak tahu terjadi sesuatu, saya marah. Dan saya ini juga senior dulu kok, orang-orang tua kita. Kamu sebagai pejabat teritorial, jarum jatuh di daerah tanggung jawab kita harus dengar. Jadi kalau ini nggak tahu, ngomong kosong. Pemerintah daerah, camat, bupati, tentara itu dandim, danrem, polisi itu polres sampai ke Polda. Tapi karena ada tangan kuat dari pusat, gampang kok nyari siapa tangan kuat dari pusat itu, gampang sekali. Yang paling gampang duganya ya Luhut lah, Menteri Investasi, paling mudah. Apalagi kemudian di IMEX itu ada pejabat dari pensiunan jenderal. Ya sudah nggak rahasia lagi, ada disebut-sebut itu legend Purnawirawan Sintong Panjaitan, ada disebut Mayor Jenderal Hendarji. Saya tidak tahu orang-orang ini, termasuk tadi yang katanya Menteri Investasi Luhut Panjaitan itu, kurang apa pelajaran didikan di Akademi Militer, masalah tanggung jawab, masalah cinta tanah air, masalah nasionalisme. Saya nggak tahu apa begitu pensiun langsung hilang dari kepalanya, saya nggak tahu. Hanya karena duit. Tapi kepada rakyat saya mengajak, mereka ini pengkhianat, kita gak usah takut. Itu hak kita. Sumber daya alam yang dibawa lari oleh perusahaan, yang di backup oleh pengkhianat tadi, itu hak kita. Itu hak kita. Kemudian barang-barang ilegal yang membahayakan bangsa, itu adalah pengkhianatan bangsa itu. Pengkhianatan bangsa itu. Dan bisa membahayakan kehidupan kita dan anak cucu kita. Jadi kita jangan diam saja. Tidak boleh diam saja. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada rakyat lah, kepada saudara-saudara yang mungkin nggak tahu gitu. Wah, ada bandara, ada pelabuhan di kawasan Republik Indonesia, aparat Republik Indonesia nggak ada di situ. Makanya kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu katanya ada ekspor ilegal nikel ore sekian puluh juta ton. Ya kira-kira diduganya dari situ lah, karena pelabuhan itu tidak terkontrol. Banyak sekali kerugian. Yang harusnya ada pajak masuk ke negara, ada hak rakyat itu bukan hanya aset yang terjual keluar tuh. Hak kerja rakyat pribumi lokal yang harusnya bisa kerja di situ diisi tenaga kerja asing dari Cina. Ini kan pengkhianatan. Rakyatnya masih banyak yang nganggur, lapangan pekerjaan susah, atau memasukkan tenaga kerja asing. Nah, banyak lagi. Kalau dengar hanya menyakitkan hati. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya minta kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini, tak ada lagi tunda-tunda terhadap pengkhianat ini. Tidak ada lagi tunda-tunda. Kalau ini dibiarkan, calon-calon maling itu nanti akan berpikir, maling mencuri jadi pengkhianat, gak diapain, jadi pengkhianat lagi. Karena peluang yang kita berikan. Kita tahu di negara-negara tertib hukum, pengkhianat, koruptor langsung hukum mati gak pakai. Tak ada itu di Cina itu gak ada banding. Di Korea Utara itu gak ada banding. Begitu keputusan pengadilan hukum mati, ya udah mati. Ini kalau presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo, menunda atau bersikap lemah lembut, besar kepala, Bapak hanya melindungi bajingan koruptor ini, tapi tidak sayang dengan rakyat Indonesia yang hampir sekian ratus juta. Dan
itu juga potensial membangunkan calon-calon maling untuk meniru. Koruptor berkhianat itu hukumannya paling-paling dihimbau saja lah gitu. Jadi kesempatan ini saya sebagai rakyat meminta atau menuntut kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya yakin masih banyak pembantu Bapak, menteri Bapak yang idealis untuk membangun bangsa ini. Tapi saya tahu juga di situ banyak pengkhianat, Pak. Banyak bajingan yang merugikan rakyat. Itu jangan Bapak tahan-tahan, Pak. Jangan Bapak kasihati, Pak. Yang perlu dikasihani rakyat jelata yang hampir 300 juta ini, Pak. Jangan bajingan-bajingan itu. Wah, apalagi ngomong nggak ketentuan. Dan selalu saya masih baca ini, ada yang membuat pembenaran dengan bandara ini. Saya bilang, ya biasa kalau maling itu buat alasan. Dan yang paling saya tekan di sini adalah yang membuat kebijakan-kebijakan ini Presiden sebelum ini, Joko Widodo. Saya sebagai salah satu warga negara ini menuntut yang pertama ditindak, diadili Joko Widodo. Yang pertama ditindak, karena dialah yang membuat kebijakan-kebijakan konyol dan merugikan rakyat, hanya menguntungkan dia dan beberapa kelompok dan asing. Dan asing. Itu Pak yang saya sampaikan kepada Presiden. Saya tuntut ketegasan dan kecepatan. Bapak udah 1 tahun Pak, gak usah takut Pak. Saya siap saya dengan rakyat siap backup Bapak. Gak usah takut sama bajingan pengkhianat ini. Gak usah takut Pak. Udah menyakitkan. Jangan sampai rakyat malah ngamuk kepada Bapak. Kalau Bapak berteman sama bajingan kan, kita ngecam juga Bapak ikut jadi bajingan. Jadi koruptor. Itu kan sudah sudah pernyataan itu ya. Berteman sama bajingan berarti kita bajingan gitu. Berteman sama koruptor berarti kita juga bagian dari koruptor. Berteman dengan pengkhianat berarti kita juga bagian dari pengkhianat itu. Karena itu kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas de jure Bapak punya, de facto juga Bapak punya. Cuma Bapak kenapa masih sayang sama para pengkhianat ini? Malah Bapak tidak sayang pada rakyat Indonesia yang 200 hampir 300 juta ini dijolimi, haknya habis, hak kerja saja, belum lagi hak aset yang terjual yang harusnya bisa dibagikan kepada rakyat, cuma dinikmati para pengkhianat dan terbang ke negara asing dalam hal ini Cina yang menjadi makmur. Itulah Pak yang saya tuntut. Masalah rinci yang lain tadi teman-teman sudah dijelaskan secara rinci, perhitungan kerugian lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan Om Lim. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.